Perkenalkan, kami dari Kelompok 6 ingin menjelaskan jalur rempah pada masa Praksara. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arya Priyansyah. Nama saya Rano Putra Aditya. Nama saya Agus Aditya. Nama saya Muhammad Rahmadi. Nama saya Tegar Priadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur rempah-rempah pada masa Praksara. Pengertian jalur rempah pada Praksara adalah jalur yang digunakan untuk menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam jual beli, produksi atau distribusi rempah-rempah. Adapun bukti-buktinya sebagai berikut. Bukti arkeologis. Kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang situs Liang Kacamata dari daerah Kalimantan Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya, dayung sebagai penggerak perahu mulai digabungkan dengan penggunaan layar sehingga perahu bergerak lebih cepat. Di situs tersebut juga ditemukan gendang dongson dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya di era kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Penemuan ini menunjukkan pada kurang lebih 2.500 sampai 3.500 tahun yang lalu pada zaman logam. Galeri Mesir terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai Ratu Hatshepsut berkuasa 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Di bawah lukisannya tertara huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan wangian untuk pemujaan. Di Terga, sebuah situs kuno di Mesopotamia, sekarang Suriah, ditemukan jambangan berisi cengkidi, gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 sebelum Masehi, Liggett 1982. Selain itu, di dalam lubang hidung Ramses II 1224 sebelum Masehi ditemukan lada hitam sebagai bahan pengawet mumi. Sementara itu, manik-manik kaca, karnelian, dan gerabah dari Arikamedu, India Selatan banyak ditemukan di situs Karangagung, Sumatera Selatan, di situs Buni dan Patenggeng, Jawa Barat, dan situs Sembiran, Bali. Benda-benda tersebut diperkirakan berasal dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Sejak abad ke-5 Masehi, perdagangan antara bangsa Romawi, Persia, India, dan Tiongkok mulai berkembang tetapi tidak reguler. Perdagangan dilakukan melalui jalur daratan Asia Tengah. Penggunaan jalur laut yang menghubungkan Laut Tengah, Laut Merah, Teluk Parsi, Tiongkok, India, dan Jepang baru dimulai sejak abad ke-2 Masehi. Rempah Nusantara belum dikenal. Sumber tertulis India dari abad ke-3 Masehi berulang kali menyebut Jawa sebagai asal-usul rempah. Kitab Petunjuk Pelaut Laut India nama kuno Yunani untuk Samudra India menyebut kapal rempah dari arah timur. Meskipun demikian, sampai permulaan abad Masehi India berfokus pada perdagangan emas. Dalam perkembangan terjadi kekacauan besar di Asia Tengah. Pemasok utama emas India. India sempat mengimpor emas dari Romawi, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena segera dilarang oleh Kaisar Vespasianus 69 sampai 79 Masehi. India kemudian mencari sumber emas dan mitra niaga yang baru. Sejak abad-abad pertama Masehi, kontak dagang Nusantara dengan India berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah-rempah Nusantara pun membanjiri pasar Romawi. Romawi ketika itu di tengah menikmati Pax Romana yang meningkatkan permintaan atas rempah. Catatan, Pax Romana adalah periode panjang yang relatif damai dan minim ekspansi militer selama 260 tahun 27 Masehi sampai 180 Masehi. Rempah dikirim ke wilayah-wilayah kekaisaran Romawi baik oleh pelaut-pelaut India maupun secara langsung oleh pelaut-pelaut Nusantara. Penulis berbangsaan Romawi bernama Gaius Valerius Secundus alias Pliny the Elder 23 sampai 24 79 Masehi. Dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana. Membanjirnya rempah Nusantara di wilayah kekaisaran Romawi diperjelaskan melalui peta Guide to Gold abad ke-1 yang dibuat Astrom Alexander Mesir. Paulus Dius Ptolemies kontak dagang dengan India semakin intens saat memasuki abad ke-5. Informasi dalam kitab Requisites yang
ditulis Kalidasa sekitar 400 tahun Masehi menyebut sumber rempah berupa lavanga di wilayah Dipantara atau Nusantara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.